Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riza Ismia dengan nomor NIM 210509740020. Saya dari kelas PTI 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Selamat belajar. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada web server dan yang kedua ada DNS server. Dalam materi web server, kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian dari web server itu sendiri. Yang kedua, cara kerja dari web server. Yang ketiga, fungsi dari web server. Yang keempat, produk dari web server. Dan yang terakhir, yaitu HTML. Yang pertama yaitu pengertian dari web server. Jadi, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Jadi, sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu cara kerja dari web server. Jadi, seperti pada gambar, yang pertama, browser mengirimkan permintaan atau HTTP request ke server yang kemudian diproses oleh web server. Setelah itu, pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Yang terakhir, kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Jadi seperti itu untuk cara kerja dari web server. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi dari web server. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server. Yang pertama yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Yang keempat, web server sebagai hardware yang bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Yang terakhir yaitu web server sebagai software. Jadi selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat, adapun produk dari web server. Jadi ada banyak sekali layanan yang ditawarkan dari web server. Tapi di sini kita sebutkan ada 5 produk dari web server yang memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama ada Apache, jadi keunggulannya pengaturannya lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. Yang kedua ada Nginx, jadi keunggulannya ringan, banyak fitur dan stabil, performanya tinggi. Selanjutnya yaitu IIS, yang memiliki keunggulan mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, dan juga kerja menggunakan PHP lebih stabil. Yang selanjutnya ada Lightspeed Web Server, untuk keunggulannya yaitu memiliki pencegahan DDoS, yang selanjutnya recover kesalahan secara langsung dan kompatibel dengan High-Tech Access. Jadi setiap produk dari web server mempunyai keunggulan masing-masing. Untuk pembahasan yang terakhir dalam materi web server adalah HTML. Jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML ini sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Disebut sebagai markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Tanda ini dikenal dengan HTML tag.
Baik, untuk langsung saja ke percobaannya. Jadi untuk skenario dari simulasi web server, dalam percobaan ini kita akan simulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi untuk susunan jaringannya kita menggunakan jaringan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada 3 router yang saling terhubung. Untuk router 1 ini terhubung ke 2 switch, di mana switch 1 ini adalah lab 1 yang terhubung ke 3 PC. Untuk switch 2 ini adalah lab 2 yang terhubung ke 3 PC juga. Router 2 ini adalah jaringan wireless, di mana di sini ada DHCP server untuk melayani penyewaan IP. Yang ke router 3 ini, yang ke kanan ini ada web server, FTP server, dan juga mail server. Dan yang ke kiri ini terhubung S server. Untuk langsung saja ke langkah percobaannya. Di sini buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Ini IP dari web server yaitu 43.43.43.1. Kita buka Cisco pakai tracer. Di sini saya sudah membuat untuk susunan jaringannya. Kita akan mensimulasikan untuk yang PC 1. Desktop. Setelah itu command prompt, kita ping ke web server. Ping 43.43.43.1. Apakah sudah terhubung? Oke, di sini sudah terhubung. Kita lanjut ke PC 4. Desktop, command prompt. Kita ping ke web server 43.43.43.1. Di sini sudah tersambung ke web server. Kita lanjut yang laptop. Desktop, command prompt, kita ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini juga sudah tersambung untuk laptop, smartphone, desktop, command prompt, ping 43.43.43.1. Di sini untuk smartphone juga sudah terhubung ke web server. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini langkah yang kedua yaitu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Jadi kita edit untuk indeks HTML-nya dan kita ganti isi indeks HTML-nya menjadi ini. Kita simulasikan. Kita ke web server. Setelah itu service HTTP. Di sini kita on-kan untuk HTTP-nya dan juga HTTPS-nya. Setelah itu kita edit untuk indeks HTML-nya. Nah, kita edit seperti ini. Ini sudah saya setting. Setelah disetting, di-save. Seperti itu. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http
192.168.43.1. Ini adalah IP dari web browser, IP dari web server. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Kita coba untuk yang pertama yaitu PC 1. Setelah itu ke web browser. Setelah itu kita isikan 43.43.43.1. Di sini sudah berhasil. Untuk PC 1, kita lanjut PC 4, web browser. Kita ketikkan 43.43.43.1. Di sini juga sudah berhasil untuk PC 4. Kita lanjut ke laptop, web browser. Kita ketikkan 43.43.43.1. Di sini juga sudah berhasil, sudah tersambung. Lanjut ke smartphone. Kita ketikkan 43.43.43.1. Di sini juga sudah tersambung. Jadi seperti itu untuk simulasi dari web server. Kita lanjut. Untuk materi yang kedua yaitu DNS server. Jadi dalam materi DNS server ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari DNS server, yang kedua fungsi dari DNS server, dan yang terakhir cara kerja dari DNS server. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari DNS server. DNS server atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi, DNS adalah suatu sistem yang meringkas pekerjaan. Misalkan, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar, DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Jadi misalkan ingin mengakses atau membuka Google, tinggal memasukkan alamat google.com seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari DNS server. Jadi fungsi dari DNS yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Untuk pembahasan yang terakhir dari DNS server adalah cara kerja dari DNS server. Jadi di sini ada 8 cara kerja dari DNS server. Yang pertama ada DNS query. Jadi DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Yang kedua ada recursive query. Jadi user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolve harus berikan jawaban. Yang ketiga ada iterative query, jadi user memasukkan hostname, DNS resolve akan mencari cache yang relevan di memori. Yang keempat ada non-recursive query, jadi ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Yang kelima ada DNS recursor atau DNS recursive resolve, jadi DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Yang keenam ada root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address.
Untuk yang ketujuh ada TLD name server. Jadi dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id dan sebagainya pasti memiliki server yang spesifik. Untuk yang terakhir atau yang ke-8 yaitu authoritative name server. Jadi setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jadi jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Seperti itu untuk cara kerja dari DNS server. Baik, untuk simulasi materi yang kedua yaitu DNS server. Untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. Jadi di sini kita akan fokus di DNS server. Jadi DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Untuk susunan dari jaringannya yaitu sama seperti web server. Jadi di sini ada 3 router yang saling terhubung. Router 1 ini terhubung ke lab 1 dan lab 2. Router 2 terhubung ke jaringan wireless. Router 3 terhubung ke yang kanan, ini terhubung ke web server, FTP server, dan juga mail server. Dan yang kiri ini terhubung ke DNS server. Langsung saja ke langkah percobaannya. Untuk langkah 1, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server. Ini adalah IP dari DNS server yaitu 33.33.33.1. Yang kedua web server. Ini adalah IP dari web server yaitu 43.43.43.1. Dan yang ketiga adalah FTP server. Ini adalah IP dari FTP server yaitu 43.43.43.2. Kita buka Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat jaringan seperti skenario. Langsung saja mulai dari PC 1, desktop, command prompt. Di sini kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Di sini sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini juga sudah terhubung ke web server. Selanjutnya kita ping ke FTP server yaitu 43.43.43.2. Sudah terhubung, jadi untuk PC 1 sudah berhasil terhubung ke DNS server, web server, dan FTP server. Selanjutnya PC 4, desktop, command prompt, kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Di sini sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini juga sudah terhubung ke web server. Selanjutnya kita ping ke FTP server yaitu 43.43.43.2. Di sini juga sudah terhubung ke FTP server. Jadi untuk PC 4 sudah berhasil terhubung ke DNS server, web server, dan juga FTP server. Selanjutnya
laptop, desktop, command prompt, kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Di sini sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini juga sudah terhubung ke web server. Selanjutnya kita ping ke FTP server yaitu 43.43.43.2. Di sini sudah terhubung ke FTP server. Jadi untuk laptop sudah berhasil terhubung ke DNS server, web server, dan juga FTP server. Next ke smartphone, desktop, command prompt. Di sini kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Di sini sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini juga sudah terhubung ke web server. Selanjutnya kita ping FTP server yaitu 43.43.43.2. Di sini juga sudah terhubung ke FTP server. Jadi untuk smartphone sudah berhasil terhubung ke DNS server, web server, dan juga FTP server. Untuk langkah selanjutnya, langkah yang kedua yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Seperti itu, kita ke DNS server, setelah itu ke service dan ke DNS. Kita ingin mengubah pengaksesan IP address untuk FTP server dan web server menjadi domain. Jadi di sini untuk ftpjarkom.com ini menuju ke FTP server. Jadi untuk tipenya record dan IP-nya adalah 43.43.43.2. Untuk yang jarkom.com ini terhubung ke web server. Jadi untuk tipenya record dan IP-nya 43.43.43.1. Untuk yang www.jarkom.com ini adalah pengaliasan dari jarkom.com. Jadi tipenya adalah CNAME. Jangan lupa untuk DNS service-nya kita on-kan. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, untuk langkah yang ketiga pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jadi kita jalankan perintah nslookup jarkom.com. nslookup ini untuk mengetahui apakah sudah resolve ke PC klien atau apakah domain tersebut itu sudah sesuai dengan IP address yang kita inginkan. Kita coba dari PC 1. Dari PC 1. Command prompt. Setelah itu nslookup jarkom.com. Jadi di sini server sudah menjawab yaitu 33.33.33.1 untuk servernya. Dan ini jarkom.com sudah di resolve ke 43.43.43.1 yaitu web server. Kita coba yang www.jarkom.com. Di sini juga sudah server yang menjawab sudah sesuai dan resolve ke IP ini juga sudah sesuai dan ini adalah pengaliasan dari jarkom.com. Jadi sudah sesuai. Lanjut ke PC 4. Command prompt. Kita nslookup jarkom.com. Di sini juga sudah sesuai.
Jadi server yang menjawab adalah 33.33.33.1 dan ini menuju resolve ke 43.43.43.1 yaitu web server. Kita coba yang www.jarcom.com, ns lookup www.jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai server yang menjawab resolve ke IP ini, dan ini adalah pengaliasan dari jarcom.com. Sudah sesuai. Lanjut ke laptop, command prompt, setelah itu ns lookup jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai server yang menjawab dan resolve ke IP ini. Kita coba yang www.jarcom.com, ns lookup www.jarcom.com. Sini sudah sesuai pengaliasan dari jarcom.com. Lanjut ke smartphone. ns lookup jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai server yang menjawab dan resolve ke IP ini. Kita coba yang www.jarcom.com, ns Di sini juga sudah sesuai. Ini adalah pengaliasan dari jarcom.com. Sudah. Lanjut ke langkah selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Akan tampil seperti ini. Kita coba mulai dari PC 1. Kita ke web browser. Kita coba jarcom.com. Sudah muncul, jadi sudah sesuai. Kita coba yang www.jarcom.com. Sini juga sudah sesuai. Kita coba yang PC 4. Kita ke web browser. jarcom.com. Sudah muncul dan sesuai. Kita coba yang www.jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai. Lanjut ke laptop. Kita coba jarcom.com. Sini sudah muncul dan sesuai. Kita coba yang www.jarcom.com. Juga sudah sesuai. Lanjut ke smartphone. Kita buka ke web browser. jarcom.com. Juga sudah sesuai.
Kita coba yang www.jarcom.com. Juga sudah sesuai. Untuk langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jadi di sini nslookup ftp jarcom.com. Untuk PC 1, command prompt nslookup ftp.jarcom.com. Di sini server yang menjawab sudah sesuai, yaitu 33.33.33.1. Ini resolve ke 43.43.43.2. Ini adalah FTP server. Jadi sudah sesuai. Untuk PC 4, nslookup ftp.jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai server yang menjawab dan juga resolve ke IP FTP server. Selanjutnya laptop. nslookup ftp.jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai server yang menjawab dan juga resolve ke FTP server. Setelah itu smartphone, kita ke command prompt. Setelah itu nslookup ftp.jarcom.com. Di sini juga sudah sesuai server yang menjawab dan juga resolve ke FTP server. Sudah sesuai. Untuk langkah selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut, yaitu ftp.jarcom.com. Tadi kita menggunakan IP, sekarang menggunakan domain untuk koneksi ke FTP. Kita coba. Untuk PC 1, kita ke command prompt. Kita ftp.jarcom.com. Di sini username-nya coba, dan untuk passwordnya juga coba. Sudah connect, berhasil connect. Untuk PC 4, kita ke command prompt ftp.jarcom.com. Username-nya sama, yaitu coba. Passwordnya coba. Di sini juga sudah berhasil connect. Selanjutnya laptop, kita ke command prompt ftp.jarcom.com. Di sini username-nya juga coba, passwordnya coba. Sudah berhasil connect. Selanjutnya smartphone, kita ke command prompt. Setelah itu ftp.jarcom.com. Username coba, password coba. Sudah berhasil connect. Seperti itu untuk simulasi dari DNS server.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.